Pemerintahan Gubernur Jenderal Dainles. Berlangsungnya pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dainles di Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811 meninggalkan dampak yang sangat besar baik bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1780 dan 1787 ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan lalu menggabungkan dengan pasukan Batavia yang republiknya. Akhirnya ia mencapai pangkat jenderal pada tahun 1795. Ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebagai kepala kaum unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Dainles tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Willies. Dainles diserahi tugas melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Pada tanggal 1800, armada Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan golongan kapal Belanda di Pulau Onlus. Pada tahun 1806, armada kecil Inggris di bawah Laksana Aldwar Place muncul di Gresik. Tentara Belanda diisinya dengan orang-orang pribumi. Di Surabaya ia membangun sebuah pabrik senjata. Di Semarang ia membangun pabrik meriam dan di Batavia ia membangun sekolah militer. Proyek utamanya yaitu Jalan Raya Pos. Sebenarnya dibangunnya juga karena manfaat militernya, yaitu untuk mengusahakan tentara-tentaranya bergerak dengan cepat. Selanjutnya, terhadap raja-raja di Jawa ia bertindak keras tetapi kurang strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Di mata Dainles, semua raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya dan meminta perlindungan kepadanya. Bertolak dari konsep ini, Dainles mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta dari residen menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda, melainkan sebagai wakil Raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa. Oleh karena itu, Dainles membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para minister di keratonnya. Jika pada zaman Foch, para presiden Belanda diperlakukan sama seperti penguasa daerah yang menghadap raja-raja Jawa, minister tidak lagi layak diperlakukan seperti itu. Meskipun di Surakarta Sunan Pakubuwono IV menerima ketentuan ini, di Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono II tidak mau menerimanya. Dainles harus menggunakan tekanan agar Sultan Yogya bersedia melaksanakan aturan itu. Tetapi dalam hati kedua raja ini tetap tidak terima terhadap perlakuan Dainles ini. Jadi ketika orang-orang Inggris datang, maka mereka bersama-sama dengan para raja-raja mengkhianati orang Belanda. Berbeda dengan apa yang dipercaya orang selama ini, dan Dainles selama masa pemerintahannya memang memerintahkan pembangunan jalan di Jawa, tetapi tidak dilakukan dari Anyer hingga Panarukan. Jalan antara Anyer dan Batavia sudah ada ketika Dainles tiba. Oleh karena itu, menurut Het Plakatboek van Nederlandes Indel, jilid 14, Dainles mulai membangun jalan dari Tienjorg menuju Cisarua dan seterusnya sampai ke Sumedang. Pembangunan dimulai bulan Mei 1808 di Sumedang. Proyek pembangunan jalan ini terbentur pada kondisi alam yang sulit karena terdiri atas batuan cadas. Akhirnya Pangeran Cornel turun tangan dan langsung menghadap Dainles untuk meminta pengertian atau penolakan para pekerja. Ketika mengetahui hal ini, Dainles memerintahkan komandan pasukan Zeni Brigadir Jenderal von Wetjow untuk mengatasinya. Berkat tembakan
Artilesi Bukit Padas berhasil diratakan dan pembangunan diteruskan hingga Karangsambung. Sampai Karangsambung, proyek pembangunan itu dilakukan dengan kerja upah. Para bupati pribumi diperintahkan menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dan masing-masing setiap hari dibayar 10 sen per orang dan ditambah dengan beras serta jatah garam setiap minggu. Setibanya di Karangsambung pada bulan Juni 1808, dana 30.000 gulden yang disediakan Diandels untuk membayar tenaga kerja ini habis dan di luar dugaannya. Tidak ada lagi dana membiayai proyek pembangunan jalan tersebut. Dalam pertemuan ini, Diandels menyampaikan bahwa proyek pembangunannya jalan harus diteruskan karena kepentingan mensejahterakan rakyat. Diandels Stasta van der Lesseik pada bulan Agustus 1808, jalan telah sampai di perkolongan. Pada tahun 1806, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Neondes Engelhard telah menggunakannya untuk membawa pasukan Madura dalam rangka menumpas pemberontakan Bagus Rangin di Cirebon. Pada masa Diandels, banyak penjabat Belanda yang dalam hatinya tidak menyukai Prancis, tetapi tetap setia kepada dinasti Oranye yang melarikan dirinya ke Inggris. Hal ini menerima beberapa orang pejabat seperti Prediger Nicholas Engelhard. Ini bukti dari penyebab pembangunan jalan antara Anyer dan Penarukan, padahal Diandels membuatnya dimulai dari Buitenjor. Kontroversi lain yang menyangkut pembangunan jalan ini adalah tidak pernah disebutkan manfaat yang diperoleh dari jalan tersebut oleh para sejarawan dan lawan-lawan Diandels. Setelah proyek pembuatan jalan itu selesai, proyek kopi dari pedalaman Priangan semakin banyak yang diangkat ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu, padahal sebelumnya tidak terjadi dan produk itu membusuk di gudang-gudang kopi Sumedang. Di sisi lain dikatakan bahwa Diandels membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi korupsi, tapi ia sendiri dituduh korupsi dan memperkaya diri sendiri. Akhirnya ia dipanggil pulang oleh Prancis dan kekuasaan harus diserahkan kepada Jan Willem Caines, seperti diputuskan oleh Napoleon Bonaparte. Pemanggilan pulang ini dipertimbangkan oleh Napoleon sendiri. Dalam rangka penyerbuan ke Rusia, Napoleon memerlukan seorang jenderal yang handal dan pilihannya jatuh kepada Diandels. Dalam korupsi, tentara kebanggaan Prancis, Grande Army, adalah kesatuan legiun asing, Legion Étrangère, yang terjadi atas kesatuan bantuan dari raja-raja sekutu Prancis. Di antaranya adalah pasukan dari Duke of Württemberg yang terdiri atas 3 divisi, kira-kira 30.000 tentara. Tentara Württemberg ini sangat terkenal sebagai pasukan yang berani, pandai bertempur, tetapi sulit dikontrol karena latar belakang mereka sebagai tentara bayaran pada masa sebelum penaklukan oleh Perancis. Napoleon mempercayakan kesatuan ini kepada Diandels dan dianugerahi pangkat kolonel jenderal. Selanjutnya, ketika tiba di Paris dari perjalanannya di Batavia, Diandels disambut sendiri oleh Napoleon di istana Tuileries dengan permadani merah. Di sana ia diberi instruksi untuk memimpin kesatuan Württemberg dan terlibat dalam penyerbuan ke Rusia pada tanggal 22 Juni 1812. Sekembali Diandels di Eropa, Diandels kembali bertugas di tentara Prancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperang ke Rusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Diandels menawarkan dirinya kepada Raja William I. Tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan patriot dan tokoh revolusioner ini. Akan tetapi pada tahun 1815 ia diangkat menjadi gubernur jenderal di Pantai Emas Belanda, Ghana, dan meninggal di sana pada tanggal 2 Mei 1818. Ia meninggal dunia akibat penyakit malaria.